Oke, nah hari ini tentang desain solusi. Nah, ini mungkin salah satu bagian terpenting dalam perancangan UX. Jadi bagaimana kita membuat desain solusinya. Banyak kesalahan dari mahasiswa, terutama ketika belajar UX, itu langsung fokus ke sini gitu. Jadi membayangkan UX itu hanya desain solusinya saja yang dikerjakan. Sebenarnya tidak. Banyak hal yang lebih penting di awal-awal, ya. Mulai dari persona, kemudian sampai ke user flow-nya dan sebagainya. Yang itu penting untuk dibuat dulu, baru kita bisa masuk ke desain solusinya, gitu ya. Tapi ini materi nanti akan 2 atau 3 pertemuan kita bahas karena banyak hal yang harus dipelajari untuk menghasilkan desain aplikasi yang bagus, gitu ya. Jadi untuk menghasilkan aplikasi yang bagus mungkin tidak dengan kita mempelajari satu hal dengan singkat, itu banyak hal yang harus dipelajari dan membutuhkan waktu, membutuhkan pengalaman untuk sering banyak mencoba membuat desain. Oke, kalau kita bawa ke pendekatan hasil di proses, ini masuk di tahapan ideation juga sebenarnya yang di first yang kedua ini ya. Jadi di sini ya tahapan di first ini artinya kita memunculkan banyak ide solusi, ide desain solusi yang nanti juga akan kita ujikan ke user atau stakeholder yang lain. Sehingga ini masih tahapan di first, jadi banyak yang akan dikerjakan. Untuk desain itu bukan sekali jadi, tapi beberapa desain yang kita buat. Oke, ini kemudian kalau dikaitkan dengan HCD juga kurang lebih sama, ada tahapan kita memproduce desain di bagian 3 ini, memproduce design solution to meet user requirement. Jadi bagaimana kita menghasilkan solusi desain yang memenuhi kebutuhan dari user. Oke, kemudian ya sini ya tahapan ini. Kemudian kalau dikaitkan dengan design thinking, ini juga ada di tahapan ideate, untuk nanti kita lanjut ke membuat prototipe-nya. Jadi di ideate ini masih brainstorm ya, menghasilkan ide yang paling gila. What is your craziest idea? Kemudian, nah sederhananya kita bisa memandang proses desain UX ini dalam 3 tahapan pembuatan model. Yang pertama mental model, itu bagaimana kita memahami sisi usernya, penggunanya, persoalan yang dihadapi, permasalahan yang dihadapi, apa yang ingin diselesaikan, dan seterusnya. Kemudian membuat konseptual model, ini juga penting, bagaimana dari sisi kita sebagai desainer, sebagai perancang UX, mendefinisikan hal-hal yang merupakan langkah-langkah kita untuk menghasilkan solusi. Ya. Jadi dari pemahaman kita terhadap permasalahan si user, kita membuat model konseptual atau sistem modelnya. Di dalamnya ada user flow, sistem flow, arsitektur informasi, dan lain-lain. Bahkan ada yang menyatakan wireframe, screen flow itu juga masih masuk di sini. Baru kemudian dari hasil konseptual model ini kita membuat interaction modelnya atau desain visual. Nah, yang mulai materi minggu ini kita sudah masuk ke tahapan ini, membuat interaction model. Nah, dalam referensi yang lain disampaikan juga seperti ini, bagaimana tahapan perancangan UX. Jadi UX design, UX strategi itu melingkupi semua tahapan. Sementara UX desainnya sendiri secara spesifik itu yang bagian akhir ini konsep dan desain. Jadi dari kita research, mempelajari permasalahan user, kita mendapatkan insight, persona, kemudian user journey, itu kita bisa mendefinisikan kira-kira opportunity-nya apa, peluang apa untuk kita berikan solusi yang bagus. Kemudian kita membuat perencanaan dalam bentuk map, kemudian membuat konsep, mulai dari sketsa, kemudian ada prototype, melakukan validasi, kemudian mengeksplor berbagai pilihan-pilihan yang ada, dan sampai kita memperbaiki idea refinement, jadi memperbaiki konsep yang sudah kita buat, desain solusinya kita perbaiki terus sampai kemudian di tahapan desain ini sudah membuat ya, jadi sudah membuat dengan asumsi apa yang kita buat itu sudah divalidasi. Jadi dengan kita membuat prototype itu tujuannya kita membuat konsep, yang konsep itu kita uji cobakan kepada calon pengguna, dari situ kita mendapatkan feedback, masukan,
bahwa ada yang harus diperbaiki dan seterusnya, baru kemudian kita membuat desain. Nah, asumsi desain di sini adalah kita membuat, tapi dengan asumsi bahwa banyak hal sudah disepakati oleh user. User sudah bisa menyetujui desain, konsep desain yang kita pakai. Oke, nah ini secara sederhananya ini juga sudah beberapa kali saya sampaikan. Kita research dan insight apa yang kita lakukan, jadi kita mempelajari user sampai membuat desain challenge-nya, melakukan user research, kemudian membuat persona dan empathy map, membuat user story atau task modelnya, kemudian masuk ke tahapan ideation, konseptual modelnya, membuat interaction map, user journey map, mempelajari mental model, membuat information arsitektur, kemudian membuat user flow diagram, kemudian membuat sketsa. Yang kemarin kita belum masuk ke sketsa atau wireframe. Jadi sebenarnya sketch itu sebenarnya masih masuk di conceptual model. Nah, catatannya adalah setiap tahapan harus dilakukan secara iteratif dan selalu menanyakan kepada user. Artinya, apa yang kita buat information arsitektur, kita buat user flow, ini semua sebaiknya dikonfirmasi ulang ke pelanggan, atau dalam beberapa kondisi, misalkan kita tidak bisa ke pelanggan secara langsung, kita nanya ke tim itu mencoba memposisikan diri sebagai calon pengguna dari sistem itu. Jadi semua ini bukan persepsinya desainernya saja, tapi persepsi kalau itu digunakan oleh si user, apakah sesuai. Kemudian baru masuk ke tahap desain. Nah, tahap desain solusi ini yang kita akan pelajari, mulai dari membuat storyboard sebagai acuan bagaimana sistem itu digunakan, kemudian membuat wireframe. Wireframe ini sifatnya masih masih low fidelity, ya, masih belum terlalu detail. Kemudian dari wireframe juga kita bisa mendefinisikan screen flow. Screen flow artinya hubungan antar wireframe-nya atau antar halaman page dari aplikasi yang kita buat. Jadi kalau tampilan pertamanya ini, saya klik ini masuk ke halaman kedua, kalau diklik lagi masuk ke halaman berikutnya dan seterusnya, itu flow-nya dibuat di screen flow. Kemudian juga jika diperlukan bisa membuat paper prototype, kemudian kita membuat desain visualnya, menentukan penggunaan warna, huruf, icon dan ilustrasi, kemudian mengimplementasi dalam bentuk physical desainnya, mock-up-nya, kemudian juga perlu membuat micro interaction. Ini juga penting untuk kita desainkan micro interaction. Dan terakhir kita jadikan sebuah prototype high fidelity. Nah, UX itu mungkin sampai di sini saja ya, membuat high fidelity prototype. Tapi dalam beberapa kasus di perusahaan bisa juga kita membuat sampai jadi aplikasinya sebagai prototype. Tapi di sini prototype kosongan gitu ya. Jadi fungsi-fungsinya tidak jalan, hanya mendemonstrasikan flow daripada aplikasi. Kalau saya tekan ini untuk registrasi, nanti saya akan misi data registrasi seperti ini, saya klik lagi, dia masuk ke tahapan berikutnya apa. Yang secara datanya tidak berproses sebenarnya, hanya memproses flow alur dari aplikasinya saja. Oke, sederhananya ini dari user, kita mendefinisikan user journey, mendapatkan spesifikasi kebutuhan, use case-nya, mendapatkan kebutuhan fiturnya, kemudian dari setiap fitur itu kita mendefinisikan wireframe sama screen flow-nya, kemudian membuat desain visualnya, dan membuat prototype. Oke, nah ini dikaitkan dengan materi-materi yang lain. Jadi dari konsepnya ISO-nya HCD ya, kalau nggak salah itu. Jadi jika ada conceptual design sama physical design, secara umum juga ini sama. Jadi tahapan di dalam HCD adalah ini tadi sudah kita bahas. Fase ketiga adalah membuat produk design. Ada conceptual design sama physical design. Sederhananya juga seperti ini, membuat sketsa ini kosongan saja, masih gambar umum, bisa pakai tangan bikinnya. Kemudian wireframe ini juga biasanya masih kosongan, belum terlalu banyak pakai warna. Kemudian dari wireframe menjadikan desain grafisnya,
mock-up yang kemudian jadikan prototype. Nah, ini selalu ada tahapan test and develop yang gambarnya muter-muter ya. Artinya sketsa yang kita buat sampai menjadi wireframe itu melalui tahapan pengujian beberapa kali iteratif. Ini juga iteratif, di sini iteratif. Ini sekali lagi diingat, desain itu bukan desain sekali jadi. Makanya saya beberapa skripsi mahasiswa kalau desain sekali jadi itu mesti saya bermasalah. Artinya desain versi pertama seperti apa? Setelah melakukan testing itu ada perbaikan apa yang sudah dilakukan? Apakah cuma sekali testing, sekali perbaikan saja? Mestinya beberapa kali. Artinya jangan sampai kita langsung bikin di sini prototipenya, tapi masih banyak hal yang ternyata tidak sesuai dengan user. Jadi pastikan dulu di tahap sketsanya beberapa sudah sesuai, baru ke wireframe. Mungkin secara fungsi-fungsi flow-nya sudah sesuai, tapi mungkin setelah kita bikin visualisasinya ternyata oh warnanya ini kurang bagus atau gambar ini kurang cocok, ya kita rubah lagi di sini, muter-muter lagi. Nah, kalau dari pendekatan ini five plan-nya Garrett, ada five plan itu 5 lapisan: strategi, scope, structure, skeleton, sama surface. Ini juga metode yang bisa kita gunakan untuk perancangan UX. Ada 5 elemen: strategi, scope, structure, skeleton, sama surface. Nah, ini sebenarnya kita masuk di tahapan structure dan surface-nya. Nah, di structure ini menurut saya yang penting harus dipahami adalah kita membuat desain interaksi dan information arsitekturnya. Ini ada tipsnya, jadi ada di bukunya tentang five plan tadi itu ada good interaction design. Jadi saya terjemahkan mungkin begini. Desain interaksi yang baik itu adalah satu, kita bisa membantu user menyelesaikan goals-nya secara efektif dan efisien. Artinya bisa menyelesaikan permasalahannya user secara tepat dan lebih cepat. Gitu ya. Contoh paling gampang itu aplikasi Gojek sebenarnya. Untuk bisa menyelesaikan tujuannya, kita menggunakan Gojek itu supaya kita diantar ke tujuan, gitu kan. Goals-nya itu kita sampai ke tujuan. Untuk bisa mencapai tujuannya, berapa banyak klik yang harus Anda lakukan di aplikasi. Mungkin kalau sudah masuk ke Gojeknya kan mungkin cuma 2 atau 3 kali saja. Saya menentukan tujuan saya, sekali klik, bahkan kadang-kadang tidak perlu klik banyak-banyak untuk itu, karena langsung dia ngambil dari map-nya, langsung tunjukkan lokasi yang sering kita tuju misalkan. Kemudian sekali klik untuk menentukan tujuan, sekali klik untuk mengkonfirmasi lokasi jemputnya, sudah 2 kali aja. Jadi dengan sebuah aplikasi 2 kali klik sudah selesai goals-nya. Jadi salah satu tujuannya UX adalah bagaimana user menyelesaikan tujuannya secara efisien. Berapa banyak klik yang diperlukan untuk sampai ke tujuan. Ini juga nanti termasuk dengan information arsitektur. Anda bikin struktur menu seperti apa yang user itu bisa menemukan apa yang dicari dengan cepat. Karena kalau ada pertanyaan misalkan di websitenya Philcom, kalau saya mau cari prosedur untuk mendaftar Udisium secara online, itu saya cari di menu yang mana gitu. Nah, seberapa banyak Anda pilih-pilih menu untuk kemudian menemukan itu informasi itu ada di mana gitu. Nah, itu information arsitektur. Dan itu juga terkait dengan interaction design. Kemudian yang kedua, secara efektif menyampaikan interaktivitas dan fungsionalitas. Jadi ketika kita melihat tampilan itu kita tahu ini kira-kira tombol ini buat apa, atau icon ini, menu ini untuk apa, dan pada kondisi kita berada di halaman apa, kita tahu harus kemana. Gitu. Jangan sampai user nggak tahu ini saya harus kemana ya, atau saya harus ngapain lagi setelah ini. Jadi sistem harus bisa secara efektif menyampaikan interaktivitas dan fungsionalitasnya. Kemudian informasikan setiap ada perubahan state. Jadi misalkan sistem melakukan lagi nyimpan file gitu, filenya sudah selesai disimpan, dia akan menginformasikan file Anda sudah tersimpan. Atau kalaupun ada error, ya sistem ngasih tahu filenya tersimpan atau tidak. Kemudian ada feedback apapun, sistem selalu memberitahu. Nah, ini nanti kalau kita pakai teorinya heuristik, maka itu sudah masuk sebenarnya heuristik guideline itu. Dan ini secara sederhana nanti kita implementasi dalam micro interaction namanya, menginformasikan hal-hal kecil yang bisa membuat user tahu kondisi apa yang sedang terjadi. Yang terakhir, mencegah user melakukan error atau kesalahan. Jadi misalkan contohnya kalau user melakukan aktivitas yang dianggap berisiko, misalkan menghapus file, itu tidak langsung dihapus filenya, tapi akan konfirmasi dulu apakah Anda yakin akan menghapus.
Dan kalau menurut tim heuristik guideline itu juga ada user bisa undo gitu ya. Sudah terlanjur hapus, jangan otomatis terhapus hilang, tapi ada fasilitas untuk user bisa undo misalkan. Nah, itu merupakan satu prinsip-prinsip sederhana yang harus kita perhatikan. Jadi desain interaksi yang bagus dari sebuah aplikasi bukan cuma soal tampilan visualnya, tapi kalau kita bawa ke usability, kita bawa ke UX, itu hal-hal seperti ini yang menjadi perhatian. Ya. Oke, kemudian, nah informasi arsitektur yang baik ini juga seperti saya sampaikan tadi, bagaimana kita mengorganisasi, mengkategorisasi, menyusun prioritas sehingga user mudah untuk mencari apa yang ingin dicari sesuai dengan kebutuhan user atau bisnis objektifnya. Kemudian membuat itu mudah untuk dipahami dan move through information processing, jadi mengikuti bagaimana informasi itu ditampilkan. Oke, kemudian dia fleksibel to accommodate growth and adaptive change. Jadi juga kalau ada tambahan menu-menu baru misalkan itu tidak membongkari lagi, user tahu kira-kira ada tambahan yang baru di mana. Oke, ini masih kaitannya dengan structure. Kalau di 5 plan tadi bagaimana menyusun information arsitektur. Ini secara umum sebenarnya materi yang pertemuan sebelumnya. Jadi sitemap di sebuah website itu merepresentasi information arsitektur. Kalau di aplikasi mobile adalah struktur menunya, ada icon-icon dan seterusnya yang membuat kita tahu tombol yang mana harus yang ditekan dan seterusnya untuk bisa menyelesaikan tujuan kita. Nah, sitemap ini dan baik di aplikasi atau web itu juga terkait dengan bagaimana nanti kita menyusun screen flow-nya, alurnya itu. Jadi untuk bisa misalkan selesai tujuan kita mungkin selesainya di sini di tahapan ini. Tapi untuk bisa menyelesaikan ini, nah ini di sini ya, N-nya di sini ya. Untuk bisa menyelesaikan ini berapa banyak tombol yang harus kita lakukan, berapa banyak halaman yang harus kita lihat, berapa banyak proses yang harus kita lakukan. Dimulai dari start dari sini dia akan pilih apa, pilih list misalkan dari list ini dia bisa lihat petanya, dari peta kemudian dia bisa klik apa lagi, dari sini dia bisa punya beberapa pilihan ke sini atau dia bisa langsung ke sini sampai kemudian dia menyelesaikan tasnya. Kalau jalan paling pintas mungkin kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia akan masuk ke 5 halaman, paling tidak 5 halaman klik untuk bisa menyelesaikan tujuannya. Dengan di setiap halaman dia punya opsi-opsi yang lain. Misalkan sini opsi milik barang itu kan kita bisa searching atau bisa apa dan sebagainya. Nah, screen flow ini tidak asal dibuat, tidak asal dibikin, tapi bagaimana memastikan si user itu dari start sampai end ini, ya, seberapa cepat dia bisa sampai ke sini. Dengan ada opsi-opsi yang lain, ya ini opsi dalam rangka mungkin memberikan pilihan kepada user supaya bisa memilih atau menemukan yang terbaik. Oke. Kemudian dari screen flow ini apa namanya? Kalau di 5 plan tadi ada skeleton itu strukturnya. Jadi struktur ini juga sama dengan wireframe sebenarnya. Di struktur ada desain antarmuka, desain navigasi, sama desain informasi. Jadi kita mendesain interface-nya itu dalam bentuk wireframe tadi itu sebelum masuk ke yang lebih detail di mockup. Kemudian navigational design tadi flow-nya tadi itu, dan information design ini juga terkait dengan information arsitektur flow-nya informasi. Oke. Jadi skeleton ya di 5 plan sebelum kita masuk ke yang surface. Oke, from requirement to design solution, jadi dari personal kita mendefinisikan user journey atau user flow, membuat storyboard, wireframe, mockup, prototype. Kemudian yang pertama storyboard. Storyboard ini terkait dengan jadi informasi secara visual bagaimana sistem itu digunakan secara umum ini untuk mempermudah user memahami bagaimana sistem itu digunakan. Jadi the goal of storyboarding is to get ideas down on paper and communicate effectively to all members of the team atau juga end user. Jadi kita menceritakan bagaimana sistem itu digunakan secara umum. Ini supaya semua orang yang terlibat dalam tim paham bagaimana nanti cara kerja dari sistem yang dibuat. Seperti ini ilustrasinya. Kemudian
bisa juga dalam bentuk seperti ini. Ada beberapa model storyboard, sebenarnya ini mungkin referensi di slide ini belum ada ya, beberapa model. Kemudian di dalamnya memuat hal-hal terkait dengan ini ya, attention. Jadi bagaimana sistem itu bisa menarik perhatian si user, keinginan untuk menggunakan. Setelah itu interest, bagaimana sistem itu membuat user jadi interest, tertarik untuk pakai, kemudian sampai ke tahapan desire, dia menginginkan atau sangat berharap menggunakan itu, kemudian dia melakukan action di dalam apa namanya sistem itu, kemudian ada onboardingnya, dia menyelesaikan apa namanya goals-nya dalam sistem, dan retention artinya dia akan menggunakan kembali gitu. Jadi secara umum mengilustrasikan hal ini. Jadi bagaimana menarik perhatian si user untuk menggunakan, dia tertarik untuk menggunakan, dia memiliki desire untuk menggunakan, dia melakukan aksi-aksi di dalam sistem sampai menyelesaikan action-nya, menyelesaikan tujuannya, dan dia menggunakan kembali di kesempatan berikutnya. Oke, beberapa tools untuk membuat storyboarding, silakan dicek saja linknya. Kemudian dari storyboarding itu kita masuk ke membuat sketsa. Sketsa dan wireframe ini secara umum fungsinya sama, cuma bedanya kalau sketsa kita bisa gambar dengan cepat, gambar di kertas biasa saja, sehingga lebih mudah untuk kita berinteraksi dengan orang lain yang ingin kita konfirmasi desain kita gitu ya. Dari ide kita bikin sketsa, kita mendapatkan konfirmasi terkait dengan apakah ini sudah cukup sesuai atau belum. Nah, sketsa dipindahkan ke dalam bentuk komputer, itu namanya wireframe. Dan ini sudah lebih dirapikan gitu ya. Kemudian dari wireframe kita membuat jadi mockup dengan menambahkan komponen visualnya. Setelah dari mockup kita membuat jadi prototype. Prototype bisa dengan coding atau apa namanya prototype kosongan aja. Kemudian ini ilustrasi tentang sketching-nya. Ada slide juga tentang sketching dari slide-nya Bu Hani, itu materi tentang sketching bisa dipelajari juga, bagaimana cara membuat sketsa, apa saja yang harus diperhatikan, dan seterusnya. Kemudian ini sketsa itu relatif murah karena kita buat di kertas biasa saja untuk mengilustrasikan ide secara umum dulu. Kemudian dari sketsa kita ke wireframe, ya. Wireframe ini kita sudah menggambar di komputer. Nah, di dalam sketsa atau wireframe itu kita bisa merepresentasi fungsi-fungsi yang ada dari aplikasi yang kita buat di halaman depan. Fungsi pertama misalkan, atau di halaman depan itu nanti ada menu apa saja yang harus ada di situ. Kemudian menu untuk fitur utama, nanti masuk ke halaman fiturnya nanti seperti apa, ada informasi apa yang harus ada di situ, konten apa yang harus ada di situ, itu kita definisikan di sketsa dan jadi dia juga mengatur soal fungsionalitas sama layoutnya secara struktur. Jadi ini ada menu atasnya, ada gambar di sebelah kiri, ada informasi di sebelah kanan, ada informasi harganya, dan seterusnya. Kemudian ini juga sekaligus mendefinisikan navigational systemnya. Nah, navigational itu tadi yang terkait dengan screen flow. Ya. Jadi kalau saya klik continue, dia akan lanjut ke halaman berikutnya seperti apa. Kemudian how interface elemen work together. Jadi bagaimana elemen antarmuka ini bekerja bersama-sama. Kemudian lack of typographic style, color or graphics. Jadi belum terlalu banyak menggunakan jenis huruf, warna, dan grafik-grafik karena ini hanya fokus ke fungsi sama layoutnya, sama navigasional. Setelah ini sudah clear, jadi artinya gini, wireframe itu kita bisa bikin banyak. Untuk satu gambar ini bisa jadi saya punya ada 5 bentuk wireframe-nya. Gimana kalau gambarnya di kiri, bagaimana kalau gambarnya di kanan, bagaimana kalau gambarnya lebih kecil, dan seterusnya. Itu yang akan kita uji coba untuk menemukan, oh komposisi yang terbaik itu yang seperti ini misalnya. Ya. Oke, kemudian ini ilustrasi screen flow-nya. Jadi kalau tombol ini diklik, dia buka ke sini. Kalau tombol sign in-nya diklik, dia masuk ke halaman ini. Di mana di halaman ini ada beberapa menu. Kalau saya klik yang span, dia masuk ke sini. Kalau saya klik save, misalkan dia masuk ke sini, dan seterusnya. Jadi ini menggambarkan flow daripada sistem. Nah, ini tidak sekedar kita buat ini, seperti penjelasan saya tadi,
bagaimana memastikan flow ini itu efisien, gitu ya, efisien dan efektif. Artinya semakin cepat user mencapai tujuannya semakin bagus. Semakin tepat menyelesaikan tujuannya juga semakin bagus. Tepat itu dalam artian kadang-kadang tepat itu tidak harus cepat juga ya. Misalkan saya ingin membeli barang yang ingin saya cari. Nah, untuk bisa memilih barang ada banyak menu yang bisa saya lakukan gitu. Bisa dengan filter, bisa dengan searching, bisa dengan apa gitu misalkan. Misalkan kalau aplikasi pemesanan makanan online, Anda kalau ada tampilan menu untuk pilih makanan itu seberapa cepat kita menemukan makanan yang kita cari. Oh, mungkin ada pilihan berdasarkan kata kunci atau berdasarkan yang sudah pernah saya pesan, berdasarkan yang lagi best seller, berdasarkan yang paling dekat dan seterusnya. Nah, itu muncul bisa dari pemahaman kita sebagai desainer atau itu muncul dari data-data yang kita dapatkan nanti. Misalkan oh user ternyata suka juga pesan dari makanan yang sudah pernah dipesan misalnya. Jadi bisa jadi itu datang dari mana saja, yang penting tujuannya adalah bagaimana user bisa efektif tercapai tujuannya di sistem dan juga efisien. Oke, ini ilustrasi dari sketsa, jadi wireframe, jadi mockup. Jadi yang perlu diingat dalam perancangan UX adalah pastikan sketsa kita sudah dalam beberapa hal sudah memenuhi keinginan user atau keinginan sistem yang mungkin direpresentasi oleh tim yang terlibat dalam pengembangan. Kemudian baru kita jadikan wireframe pun dikonfirmasi ulang, dipastikan sudah sesuai, baru kita masuk ke sini gitu. Makanya sebenarnya dalam beberapa kasus programmer itu tidak lebih mahal sebenarnya bayarannya dari desainer UX. Karena programmer itu mengerjakan programnya saja, kalau sudah ada flowchart-nya, sudah ada apa yang mau dibuat, membuat programnya relatif lebih mudah. Yang sulit itu adalah mendefinisikan program seperti apa yang mau kita buat atau aplikasi seperti apa yang mau kita buat. Sehingga yang mahal itu justru menurut saya sekarang adalah perancangan UX. Orang banyak cari desainer UX itu bukan cuma desainer UI-nya, tapi UX developer-nya itu yang paham dari awal kebutuhan user sampai mendefinisikan jadi prototype. Kalau sudah jadi prototype yang sudah fix, itu kasihkan ke programmer, dikerjakan programmer cepat. Sehingga programmer tidak perlu mahal-mahal bayarannya gitu ya. Nah, ini bukan mengabaikan profesi programmer, bukan, tapi artinya dalam sebuah pengembangan aplikasi itu yang berperan besar bukan programmer developernya, tetapi bagaimana tim secara keseluruhan dan peran UX engineer ya, kalau saya menyebutnya UX engineer yang paham dari awal sampai akhir bagaimana kita mempersiapkan rancangan aplikasi itu sampai menghasilkan prototipe yang cukup representatif untuk aplikasi yang akan kita buat. Selanjutnya tugasnya programmer tinggal bagaimana menjadikan prototipe itu jadi aplikasi, gitu kan? Dan itu bukan pekerjaan yang sulit di sisi programmer. Yang sulit sebagai programmer itu kalau programmernya disuruh mikir mau bikin seperti apa, tampilannya seperti apa, kemudian flow-nya dari sini kemana, dari sini kemana. Nah, kalau programmer suruh mikir itu yang susah. Dulu mungkin ada istilah sistem analis, ya. Sistem analis juga menurut saya masih ada di dalam perusahaan, itu memikirkan banyak hal juga, gitu. Tapi perancangan UX sekarang menjadi penting karena untuk menghasilkan aplikasi yang baik itu juga butuh tahapan-tahapan seperti yang sudah kita pelajari dari awal. Ya. Ini tadi sketsa ini untuk ideate, kita mendetailkan jadi wireframe, kemudian kita memvisualisasikan jadi mockup. Jadi tingkat fidelity-nya ini rendah, ini fidelity-nya low to middle, ini fidelity-nya middle to high. Apa yang ditunjukkan dan seterusnya, tools apa yang digunakan. Oke, kemudian nah mockup ini kita sudah menambahkan look and feel, bagaimana itu dilihat, bagaimana itu dirasakan, kita menambahkan warna, grafik, ya, dan kita mempoles istilahnya gitu. Jadi yang tadinya kosongan kita nambahkan warna dan seterusnya. Sementara kalau prototype itu ada tambahan interaksinya. Kalau di mockup gambar kan kita tidak bisa menunjukkan interaksinya. Nah kalau di prototype ada interaksinya. Ini penjelasan tentang prototype. Mensimulasikan final design, aspek estetik, dan material, serta fungsional dari sistem yang akan kita buat. Bisa jadi mengurangi ukuran dan fungsionalitas, jadi tidak semua fungsi dimasukkan, melihat bagaimana semua fungsi bekerja bersama. Oke, untuk membuat prototype, ada banyak prototyping tools, ada Just-in-Mind, InVision App, Fluid UI, Proto.io, Balsamiq, Adobe Exure, Figma, kemudian ada Marvel, ada apa lagi banyak ya.
Kalian mau pakai yang mana silakan. Tapi di kelas saya kebanyakan pakai Figma. Dan saya akan sediakan referensinya bagaimana kalau menggunakan Figma ini yang paling banyak digunakan di kelas kita ya. Dimana dengan prototyping tools kita bisa tidak hanya membuat tampilan mockup-nya saja, tapi bisa menambahkan interaksinya. Nah, interaksi seperti apa itu perlu didesain dengan pemahaman konsep interaction design. Apa namanya micro interaction. Oke, ini contoh saja. Nah, prototyping tools itu menyediakan fitur selain ini sketsa, membuat sketsa, dia bisa menambahkan link dan gestur. Artinya Anda bisa bikin button ini kalau saya klik, dia akan pindah ke halaman berikutnya. Itu kita bisa program seperti itu. Dan support gestur. Gestur misalkan kalau saya klik atau saya double tap, saya swipe kiri, swipe kanan, saya scrolling, itu disupport di dalam desainnya. Sehingga ketika kita kompilasi, kita gunakan, Anda seolah-olah menggunakan aplikasi yang sebenarnya. Kita bisa klik, bisa double tap, bisa swipe, bisa scrolling, dan seterusnya yang nanti sistem bisa memberikan respon. Jadi seolah-olah sudah seperti menggunakan aplikasi yang sebenarnya. Bedanya hanya itu cuma tampilan UI saja, tanpa ada proses data yang berproses di situ. Kemudian dia juga ini sebagai high fidelity prototype dan support untuk online collaboration, bekerja dalam tim untuk membuat. Ini contohnya, sekaligus juga kita bisa kalau kita buat link ya, tombol ini nge-link ke halaman kedua misalkan, maka link itu otomatis bisa mengenerate screen flow. Jadi screen flow itu di-generate oleh sistem untuk melihat seperti ini. Kemudian ini contoh kita membuat link gitu ya. Jadi ini sebuah buttonnya ini kalau kita klik kita bisa setting dia akan link kemana, link ke halaman grafik. Kemudian gesturnya apa? Gesturnya kita dengan tap saja. Kemudian ada transisinya, efek transisinya apa? Efek transisinya push left. Jadi kalau saya tap itu dia akan geser ke kiri, kemudian pindah ke halaman yang dimaksud. Gitu. Jadi ini bagaimana kita mengkonfigurasi. Jadi kan sudah seolah-olah kita sedang menggunakan aplikasi yang sebenarnya dengan gestur-gestur yang diinginkan. Oke, nah sampai sini ada pertanyaan. Jadi untuk bisa membuat sebuah desain solusi, ada banyak hal yang harus dipelajari. Prinsip-prinsip desain, konsep desain grafik, konsep desain visual dalam perancangan aplikasi, mobile application design pattern-nya sendiri, micro interaction, heuristic design, sama emotional design. Dua yang bawah ini tambahan dari saya. Tiga yang bawah ini bahkan mungkin di kelas yang lain itu tidak diajari, yang micro interaction, heuristic design, emotional design itu kelas POX yang lain tidak diajari, saya nambahkan di kelas saya. Nanti akan kita pelajari di minggu ini. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini sengaja, Pak. Kayak fitur-fitur itu, Pak, ada nggak sih copyright-nya, Pak? Kayak kalau kita pakai troli, tambah ke keranjang gitu, itu ada copyright-nya nggak, Pak? Kan ada kayak beberapa fitur yang ada copyright gitu. Kalau fitur setahu saya tidak ada copyright ya. Karena itu kan konsep ya, konsep penggunaan aplikasi. Kecuali kalau kita pakai modul yang sudah jadi gitu ya. Misalkan modulnya chart gitu yang sudah jadi kita ambil dari tempat lain kita pakai di tempat kita gitu. Nah, itu yang ada masalah copyright. Tapi kalau sebagai sebuah konsep desain fitur itu nggak ada copyright. Oh, gitu ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi misalkan di iPhone gitu ya, iPhone punya konsep scrolling yang sebelumnya itu nggak ada di Android. Gitu. Tiba-tiba sekarang ada di Android pakai scrolling yang misalkan mirip-mirip di iOS. Itu tidak dipatenkan sebenarnya. Jadi orang nggak bisa ini juga gitu, nggak bisa mengklaim itu copyright-nya dia. Jadi fungsi interaction itu nggak bisa di. Kecuali modul yang misalkan kita pakai gitu, dalam programming modul untuk chartnya itu ya, itu saya pakai kalau misalkan kita pakai WordPress itu ada namanya WooCommerce misalkan itu kita pakai itu gitu, itu baru kita bayar karena sudah modul jadi gitu, ada copyright-nya. Tapi kalau konsep desain itu selama itu konsep desain saya pikir tidak ada. Ada lagi mungkin pertanyaan? Jadi untuk menjadi seorang desainer yang bagus, ini harus mempelajari ini semua ya. Nah, untuk di kelas kuliah saya akan ajarkan semua.
Tapi saya tetap tidak menuntut Anda semua harus jadi desainer gitu. Karena belajar mata kuliah ini bukan Anda semua harus jadi desainer, tapi Anda paham prinsip-prinsipnya dari awal sampai akhir. Mungkin ada yang lebih cocok, saya lebih cocok UX researcher saja misalkan. Bagaimana berinteraksi dengan user, bagaimana membuat pertanyaan, bagaimana menganalisis data. Jadi saya lebih cocok di situ. Atau ada yang memang cocok di desainnya, membuat desainnya. Ada yang cocok juga mungkin di development-nya. Silakan saja. Jadi kalau di kuliah kita belajar semua hal. Kalian mau jadi apapun silakan. Yang jelas kemudian saya membuat kelompok dan pertimbangan kelompoknya itu ada kolaborasi dalam skill gitu ya, skill kompetensinya mahasiswa, sehingga harapan saya nanti mungkin di kelompok itu ketika membuat desain-desain ini mungkin orang yang mahasiswa yang punya kompetensi desainnya bagus itu yang akan bertanggung jawab di situ gitu ya, membuat desain-desain ini. Tapi sebagai sebuah tim, silakan teman-teman yang lain memberikan masukan terkait dengan tadi aspek yang kita ingin capai dari perancangan UX adalah sebenarnya usability. Nah, usability kan sebenarnya salah satunya adalah user mencapai goals-nya, mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. Nah, untuk menentukan itu bisa jadi bukan pendapatnya desainer saja, tapi pendapat seluruh tim. Gimana sih kalau goals-nya dari produk kita ini seberapa cepat user mencapai tujuannya, kita bikinnya bagaimana? Nah, itu yang saya pikir itu semua anggota tim terlibat untuk mendefinisikan itu. Sementara nanti menggambarnya saja atau mendesainkan itu bisa tim yang berfungsi untuk mendesain. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, ini ada pertanyaan dulu. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Jadi sebenarnya di UX design itu kita harusnya desain aplikasi sedalam apa ya? Kayak kalau misalnya di Shopee kan ada kategori produk A, B, C, terus ada filter by, misalnya dari harga, dari nama. Nah itu apakah UX designer yang menentukan? Kalau iya, itu ditentukannya kapan ya Pak? Di tahapan apa? Di pertengahan desain kah atau gimana? Oke, ya kalau sekarang kita sudah banyak berinteraksi dengan aplikasi, kita bisa punya gambaran aplikasi yang bagus itu seperti apa. Ya. Tapi dulu ketika orang masih baru membangun aplikasi, mungkin belum kebayang gitu. Nanti harus ada fitur ini, harus ada fitur ini. Jadi kalau saya kebetulan ngajar juga product management, mungkin lanjutannya dari mata kuliah. Kita membuat ada roadmap-nya dari produk yang ingin kita buat. Gitu. Nah, roadmap itu menentukan di tahap awal kita mau launching produk kita dalam 3 bulan, itu fitur apa yang harus masuk. Gitu. Nah, sederhananya adalah fitur yang harus masuk adalah fitur utama yang bisa orang tahu bahwa fungsi utamanya fitur ini itu apa. Misalkan ojek ya, misalkan Gojek atau aplikasi ojek online. Berarti fitur utamanya adalah bagaimana orang bisa pesan ojek online misalkan. Itu aja dulu dimasukkan dalam sistem. Tapi nanti muncul fitur-fitur yang lain, fitur yang lebih detail dan seterusnya. Dalam beberapa kasus itu tidak muncul di awal, tapi munculnya belakangan. Sehingga pekerjaan UX ini tidak cuma ketika aplikasi dari awal kita mau bikin, tapi di perusahaan itu juga ada orang UX yang bekerjanya di tengah-tengah ketika produknya sudah launching gitu ya. Misalkan ketika produknya sudah launching, muncul lagi permasalahan-permasalahan baru yang baru didapatkan setelah produk itu digunakan gitu. Misalkan kayak aplikasi Gojek lah misalkan gitu ya. Muncul masalah baru ketika orang memesan Gojek tapi dia di lokasi yang areanya besar. Misalkan saya di Plaza Senayan nih. Saya pesan tolong jemput saya di Plaza Senayan, tapi Plaza Senayan itu sebelah mana? Ternyata banyak banget luas banget, tempat itu besar banget. Drivernya jemput di mana? Dan ada banyak orang juga yang pesan ojek yang sama gitu kan, mencari usernya yang mana. Ternyata setelah tim itu berdiskusi mencari solusinya, muncullah ide menentukan titik jemput gitu. Oh ternyata di Plaza Senayan dibuatlah titik jemput. Titik jemputnya di mana sih? Oh dipelajari ternyata lebih banyak itu titik-titik ini. Akhirnya muncullah 5 atau 6 titik jemput. Nah kemudian baru tugasnya UX. Tolong dong tim desainer UX membuat visualisasi, mengilustrasikan tempat jemput itu seperti apa di aplikasi yang kita buat. Itu ya. Jadi menentukan itu seberapa dalam itu kita kembalikan ke roadmap-nya dari produk. Kalau kita sudah paham kita mau bikin seperti apa, silakan di sedetail mungkin. Tapi kalau kita belum paham atau kita belum tahu nanti apa saja yang mau kita buat, ya buat dulu apa yang kita bisa buat, gitu ya. Nanti bisa jadi ketika produknya sudah launching, ketemu lagi permasalahan baru yang perlu kita cari solusi.
Jadi yang kita pelajari dari awal ya, misalkan persona, user problem, itu bisa jadi bukan hanya aplikasi yang kita mau buat dari awal, tapi aplikasi yang sudah jalan pun kita bisa melakukan itu. Gitu. Jadi beberapa kuliah tamu yang pernah kita undang juga, alumni kita juga ada jadi UX researcher-nya di Bukalapak, UX researcher-nya di Tokopedia misalkan. Mereka cerita juga, jadi kerjaannya itu bukan bikin aplikasi dari awal saja, tapi di tengah-tengah itu melakukan riset. Kira-kira user ini butuh fitur apa lagi misalkan. Jadi artinya seberapa detail, kalau pertanyaannya seberapa detail desain yang kita buat, kalau kita sudah paham soal aplikasi, kita sudah pernah mempelajari aplikasi yang lain, ini kan secara umum kan dalam membuat, sekarang kalau kita belajar ini, kita sudah tahu Gojek, kita sudah tahu Tokopedia, atau aplikasi yang lain-lain, kita bisa dapat masukan dari situ. Sehingga kita bisa bikin desain sedetail yang pengetahuan yang kita punya. Tapi kalau kita belum tahu sedetail apa yang harus kita buat, minimal memastikan fungsi utamanya bisa dibuat, fungsi utamanya bisa dikerjakan dengan tadi efisien, efektif tadi itu. Kira-kira gitu ya. Jadi sekali lagi UX ini bukan pekerjaan hanya membuat aplikasi dari awal saja, tapi juga ketika aplikasi sudah jalan, UX itu tetap bekerja untuk mencari apa lagi sih yang perlu kita detailkan. Gitu. Sehingga desain awal bisa jadi tidak harus sedetail yang kita buat. Jadi bisa jadi kita ketemu aplikasi seperti Gojek misalkan banyak detail-detail itu munculnya bukan sekali jadi, tapi iteratif juga, gitu ya. Tahapan-tahapan yang kemudian ada masalah ini kita tambahkan fitur ini dengan kita berikan solusi dengan fitur ini dan seterusnya. Gitu ya, bisa dipahami jawabannya. Bisa Pak, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Jadi yang dipegang adalah bagaimana user menyelesaikan goals-nya, tujuannya dengan cepat dan efektif, dan user merasa puas di situ. Kalau dia masih merasa, saya bisa menyelesaikan goals-nya tapi masih kurang mantap nih. Misalkan saya bisa beli barang tapi barang yang saya dapatkan ternyata saya nyarinya kurang banyak nih, ternyata ada lagi harga yang lebih murah, misalnya, ada lagi apa. Nah itu bagaimana kita bisa mengimprove experience-nya dari user dengan memberikan mungkin apakah memunculkan perbandingan harga, apakah memunculkan apa lagi gitu. Nah untuk menjadi UX designer yang bagus sih memang kita harus banyak belajar juga, banyak lihat contoh juga, sehingga kita dapat gambaran kalau fungsi-fungsi seperti ini sebaiknya menambahkan juga aspek-aspek apa supaya tadi efisiensi dan efektivitasnya tercapai. Ada lagi pertanyaan?